Kakak yang dibutakan sama cinta. Udah jelas-jelas Kinan itu yang merusak rumah tangga aku. Aku cerai sekarang itu gara-gara dia. Dia yang menghasut antara aku dan juga Firna. Kakak yang dibutuhkan cinta. Gak seharusnya kakak itu sayang sama dia. Dia itu, ya ampun kak, asal kakak tahu dia itu ngerugiin aku banyak banget kak. Lebih baik aku nggak usah ngeladenin Restu debat sekarang. Dia lagi panas, ntar malah berantem. Kan ya, Bapak jangan sampai salah langkah. Saya nggak akan segan-segan laporkan ke Pak Aditya, pemilik perusahaan ini. Selama saya kerjasama kalau ada kecurangan di sini. Sekarang Bapak jawab dengan jujur. Benar, formulir itu dibakar. Mati gue. Pak Akbar pakai bawa-bawa Pak Aditya segala. Iya Pak, tapi Bukinan yang suruh. Dan yang bakar Pak Tiwil, satpam di depan. Udahlah, heran soal kertas aja pada rame. Ngapain sih? Udah lo ngapain di situ? Pergi. Iya Bu. Oh ya Centini, selamat ya. Selamat hampir menjadi penyanyi dangdut terkenal. Makanya kalau mimpi jangan ketinggian. Gak sampai kan? Pak Tiwil, Ya Pak, Pak Tiwil. Formulir yang tadi disuruh dibakar di mana? di sana Pak Dito. Ada apaan, Bar? Kinan emang licik banget. Dia benar-benar keterlaluan. Dia udah bakar semua formulirnya. Biar kita nggak bisa cari bukti. Formulir itu ditulis sama Kinan atau bukan. Aduh gimana nih, tadi kan nggak kebakar semua. Kalau ketahuan sama Bukinan, bisa senasib sama Tejo. Ini udah semua, Pak. Eh, sudah Pak. Hilang udah barang bukti kita. Yes. Pokoknya Centini gak akan bisa ngalahin Kinan. No way. Selamat sore, Kinan. Mas Gio? Di sini kamu. Emang Centini kenapa lagi sih? Centini tuh bikin kacau acara pengumuman aku, Mas. Bikin malu dia, tau gak? Terus tuh lagi, ikut-ikutan dia. Bikin kacau semuanya. Aku tuh malu banget, tau gak? Ya udah, kalau emang Restu bikin kesalahan, nanti aku tegur dia. Ya gitu dong, Mas. Tapi, apa yang kamu lakuin ke Centini juga salah. Apalagi posisi kamu sebagai atasannya dia. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, dampaknya nggak bagus buat perusahaan ini. Perusahaan itu butuh dukungan dari pekerjanya, termasuk dukungan dari Centini. Udah ngomong ya, Mas? Udah. Bagus. Kalau gitu aku mau istirahat dulu ya, Mas ya. Aku capek. Mas pergi aja. Ya udah, kamu istirahat dulu, nanti aku jemput. Aduh udah lah, Mas, aku tuh capek banget. Aku pasti kelarnya malam nih, banyak kerjaannya. Nggak masalah, aku jemput jam 8 ya. Aku standby dan aku akan telepon kamu, oke? Ya udah terserah Mas deh. Itu dong. Untung aja Mas Jo gak curiga sama aku. Satu masalah sudah selesai. Tambah lagi masalah nih. Ya Allah, bukannya Centini itu tidak bersyukur. Tapi apa Centini itu kuat terjebak dalam masalah seperti ini? Centini, Pak Gio, apa mau dibikinin teh nopo kopi Pak, biar Centini bikinin Pak? nggak usah. Saya kesini itu bukan mau minum. Tapi saya mau tanya sama kamu. Memangnya tadi ada masalah pada saat pengumuman pemenang di lomba itu? Gua mau dengar sendiri dari Centini. Apa yang dibilang Kinan itu benar apa enggak? Pengumuman audisi itu kacau Pak. Di saat Centini datang. Oh, berarti Kinan nggak bohong nih. Bener kalau Centini bikin acara berantakan. Centini, gini ya. Kalau memang kamu itu kurang suka dengan cara
Kinan memimpin perusahaan ini, ya boleh-boleh aja. Cuman kamu harus tetap menghargai dia. Karena dia itu atasan kamu. Kalau ada masalah diomongin aja baik-baik. Kalau acara tadi rusak, perusahaan kan juga jadi jelek. Nah, kamu dan seluruh karyawan di sini itu kan digaji sama perusahaan ini. Kalau citra perusahaan ini jelek, maka pendapatannya juga pasti akan menurun kan? Dan itu juga akan berdampak pada penghasilan kalian. Kan kalian juga yang susah. Makanya saya saranin sebagai atasan dan bawahan itu harus bekerja sama supaya perusahaan jadi tambah maju, ya. Nyun sewu nggih, Pak. Centini saniki ngerti. Terima kasih sampean sudah mengingatkan Centini. Centini wis paham, Pak. Ya sudah, baik kalau begitu. Terima kasih juga kamu sudah berbesar hati, ya. Inci, Pak. Panggil Kinan sekarang ya. Saya baik-baik kok. Panggil dia sekarang ke bawah. Saya mau bicara sama dia. Ya. Maaf, Pak Restu. Sebaiknya Bapak pulang saja. Jangan buat keributan di sini. Panggil dia. Pak Restu, sebaiknya tungguin sampai Kinan keluar ya. Apa sih? Tunggu apa sih? Hah? Dia yang mempermainkan kita. Lu nggak tahu dia siapa. Sekarang kenapa masih diem? Panggil dia. Maaf, Pak. Saya nggak berani. Saya yang kena marah sama Bu Kinan. Begini, bisa-bisa kami kena marah dan pecat seperti Tejo. Iya, Pak. Tolong, Pak. Udah nggak apa-apa. Kinan! 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 Kak Gio. Kenapa sih gue dengar ada ribut-ribut ternyata lu? Kak Gio, bukan kayak begitu, Kak. Kinan itu curang. Dia tuh audisi dicurangin sama dia. Akbar tuh nggak bisa datang karena dia ubah jadwalnya. Semuanya nggak adil dan ya aku sebenarnya mau bicara baik-baik, Kak. Ya tetap aja perbuatan lu ini salah. Ini tuh kantor. Lu itu udah mengganggu ketenangan orang lain. Tahu nggak? Lu tuh nggak bisa teriak-teriak sembarangan kan? Kakak jadi belain Kinan sih. Gua nggak belain siapa-siapa. Tapi apa yang lo lakuin ini udah keterlaluan, tau lo? Lu lihat orang-orang ini. Orang-orang ini bisa kena masalah gara-gara perlakuan lo barusan. Ya, sekarang lu pulang sama gue. Ayo. Maafin adik saya ya, Pak. Ya, Pak. Lu tuh ya, biasanya lu lebih sabar dari gua dalam menghadapi masalah. Tapi kenapa sekarang enggak? Pengen labrak kantor orang sembarangan kayak gitu. Kayak nggak punya etika, tau nggak lo? Ya gimana nggak emosi, Kak? Berkali-kali dia itu mau ngerugiin Centini. Nekan-nekan Centini. Ya dari dulu kan, ya kakak juga nggak ada sih. Kalau saya kan dari dulu, Kak. Dan saya tahu banget Kinan itu seperti apa sama Centini. Dan kalau mengenai audisi ini ya, udah seharusnya dia masuk kalau dia bagus kok. Tetap aja, nggak semua masalah bisa lo selesain pakai emosi. Lu tuh harus mikirin juga dong kepentingan orang. Lu tahu nggak? Tadi lu tuh egois. Lu nggak mikirin berapa banyak orang yang bisa kena masalah gara-gara perlakuan lu tadi. Kak Gio belain dia lagi. Ya sebenarnya wajar aja sih. Tiap hari Kak Gio itu ketemu sama dia. Ya mungkin dia itu bilang sesuatu sama Kak Gio. Mempengaruhi Kak Gio, aku juga nggak tahu ya. Cuma ya kalau aku yakin, Kak, kalau memang dia itu salah, aku tahu. Ya udah, oke. Sekarang gini deh, ya. Gue tanya sama lu. Kalau lu lagi ada acara di depan wartawan, terus tiba-tiba ada orang yang ganggu lu, perasaan lu gimana? Loh, itu kan semua gara-gara Kinan. Semuanya gara-gara dia. Dia yang salah. Lu tuh bener-bener dibutain sama cinta. Apa nggak kebalik, Kak? Kakak yang dibutakan sama cinta. Udah jelas-jelas Kinan itu yang merusak rumah tangga aku. Aku cerai sekarang itu gara-gara dia. Dia yang menghasut antara aku dan juga Firna. Kakak yang dibutuhkan cinta. Gak seharusnya kakak itu sayang sama dia. Dia itu, ya ampun, Kak. Asal kakak tahu dia itu ngerugiin aku banyak banget, Kak. Lebih baik aku nggak usah ngeladenin Restu debat sekarang. Dia lagi panas. Ntar malah berantem lagi.
Aman apaan sih, Nyak? Maaf loh, Pi. Apa bener Centini udah punya suami? Terus tadi